Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kalau ada makhluk halus di sekitar kita. Nah, hal ini sangat penting sekali kita bahas sebagai bahan pengetahuan, dan nantinya kalau kita sudah mengetahui tanda-tanda ini, panjenengan lebih berhati-hati, ya. Karena apa? Makhluk halus itu ada yang energinya positif, ada yang negatif. Kalau energinya negatif, kalau jenengan biarkan dan itu selalu berada di sekitar panjenengan, nanti energinya panjenengan akan terpengaruh. Iso-iso, bisa-bisa panjenengan dirasukinya. Nah, itu makanya harus waspada dan hati-hati di sini. Nah, tanda-tandanya seperti apa kalau ada makhluk halus itu berada di sekitar kita? Yang pertama, biasanya udara di sekitar panjenengan ini berubah drastis. Kadang itu hangat, kadang dingin, dan itu sering berganti-ganti. Tetapi kalau panjenengan cek, ini karena bukan cuaca, gitu loh. Jadi mendadak itu udara ini berubah. Kadang-kadang dingin sekali, kemudian nanti berubah total menjadi hangat. Nah, semacam itu. Ini tandanya di sekitar tubuh panjenengan itu ada entitas makhluk gaib. Nah, ini yang pertama. Kemudian tanda yang nomor dua, kalau di sekitar panjenengan ini ada makhluk halus, itu biasanya panjenengan mencium bau wangi-wangian. Tetapi kalau panjenengan cek, ya tidak ada bunga di sekitar panjenengan. Seumpama panjenengan jalan di tempat agak keramat gitu, kok tahu-tahu jenengan itu mencium bau bunga-bungaan, entah melati, entah itu mawar, semacam itu. Tetapi kalau panjenengan cek kok tidak ada melati di situ, bunga mawar di situ, lah itu biasanya ada entitas makhluk gaib di sekitar panjenengan, dari bau seperti bunga-bunga. Kemudian tanda selanjutnya itu biasanya ini ada bau ini seperti ubi terbakar. Nah, telo, bakar telo kalau di Jawa, seperti ubi terbakar. Nah, ini biasanya yang datang ini makhluk halus berupa genderuwo. Ini sudah dipercaya dan menjadi ilmu titen dari leluhur kita dulu yang wajib kita lestarikan. Dan itu juga sebagai pengetahuan dan juga pembelajaran buat kita semuanya, supaya apa? Kita lebih berhati-hati. Kemudian tanda selanjutnya, kalau ada makhluk halus berada di sekitar kita, ini biasanya itu ada bau mendadak, ini anyir darah. Nah, kalau ada bau anyir darah mendadak yang menyengat atau amis, nah ini juga biasanya ada makhluk halus di sekitar panjenengan. Nah, biasanya makhluk halus yang jenis ini dari makhluk halus yang memang tujuannya itu menakut-nakuti panjenengan. Kadang-kadang juga bisa dari roh-roh jahat yang habis kecelakaan. Nah, itu juga bisa. Kemudian tanda selanjutnya, kalau ada makhluk halus berada di sekitar panjenengan, ini biasanya hewan, terutama anjing. Kalau ada anjing melolong, dia ada anjing melolong seperti menangis. Nah, itu juga sebagai pertanda kalau ada makhluk halus di sekitar panjenengan. Dan melolongnya ini berkali-kali, panjang itu berkali-kali. Beda kok kalau hanya menggonggong biasa dengan melolong, itu beda. Panjenengan pasti bisa membedakan ini. Kemudian tanda selanjutnya, kalau ada makhluk halus di sekitar panjenengan, ini biasanya ada suara-suara mendadak di sekitar panjenengan. Contohnya seperti suara kerikil atau batu jatuh,
kayak gitu. Padahal tidak ada. Atau kadang-kadang kalau panjenengan di dekat pohon itu tahu-tahu pohon itu tadi rosak semacam itu. Nah, itu juga sebagai pertanda kalau ada makhluk halus yang ada di sekitar panjenengan. Padahal kalau panjenengan cek ya tidak ada, bukan karena angin atau apa, tidak. Kemudian tanda selanjutnya, ini seumpama panjenengan itu lewat di bawah pohon bambu, tahu-tahu kok bambu itu tidak karena angin, tidak karena longsor atau apa, kok bambu itu tuh langsung rubuh. Dan biasanya setelah beberapa menit gitu pohon rubuh menghalangi jalan panjenengan, itu kemudian balik lagi, tidak ada, balik tegak lurus lagi. Nah, itu tandanya ada makhluk halus di situ. Ini terutama gendruwo. Memang agak nakal kalau yang jenis gendruwo ini biasanya. Kemudian tanda selanjutnya kalau ada makhluk halus di sekitar panjenengan, ini biasanya dalam keadaan sepi, itu seumpama panjenengan berjalan sendiri di tempat agak sepi gitu, kok tahu-tahu itu mencium bau tembakau. Nah, seperti orang membakar rokok gitu lah, orang merokok, bau tembakau. Nah, ini juga sebagai pertanda ada makhluk halus di sekitar panjenengan. Biasanya ini jenis-jenis makhluk halus yang atau roh-roh yang biasanya sudah tua biasanya semacam itu. Ini juga sebagai gambaran dan juga sebagai peringatan bahwa di sekitar panjenengan itu tadi ada makhluk halus. Kemudian tanda selanjutnya kalau ada makhluk halus di sekitar panjenengan, ini biasanya kalau panjenengan kok naik motor atau mobil, biasanya naik motor atau mobil, kok tahu-tahu jenengan lewat di tempat keramat, itu kok tahu-tahu kendaraan panjenengan itu mati, mati atau kadang-kadang itu berat. Nah, itu biasanya ada makhluk gaib atau makhluk halus itu yang numpang di situ. Nah, jenengan terus saja, jangan berhenti, terus saja sambil berdoa. Nanti kan juga akan hilang dengan sendirinya. Dan itu sering, saya juga sering mengalami semacam itu. Padahal ya mesinnya bagus, tidak apa-apa. Nah, setelah beberapa saat ya hidup lagi. Kadang-kadang motor itu tadi hidup lagi, itu mobil itu tadi hidup lagi. Nah, itu sering semacam itu. Itu ada gangguan makhluk gaib itu tadi. Kemudian tanda selanjutnya, kalau ada makhluk halus di sekitar panjenengan, itu biasanya ini ada kupu-kupu. Ini kalau panjenengan berada di rumah, di dalam rumah yang agak angker gitu, itu ada kupu-kupu tapi warnanya hitam. Itu hinggap di anak kecil. Nah, kalau ada anak kecil atau bayi di rumah itu tadi, kok ada kupu-kupu hitam langsung hinggap di anak bayi itu tadi lah, itu artinya ada makhluk halus di sekitar situ tadi. Ini sebagai perwujudan roh yang memang pengen berkunjung ke rumah panjenengan. Tapi yang khusus warna hitam, yang warna lainnya tidak. Nah, kalau sudah tahu semacam ini, panjenengan juga setidaknya agar tidak takut ya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca doa-doa tertentu ataupun wirid-wirid tertentu. Karena apa? Tetap makhluk halus itu akan takut dengan orang yang berani. Kalau panjenengan berani ya tidak masalah. Kalau panjenengan ketakutan ya justru makhluk halusnya akan mengikuti jenengan terus. Makanya kuncinya adalah yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Karena keyakinan kita itu adalah sebuah kekuatan. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai tanda-tanda kalau ada makhluk halus di sekitar kita. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.